Alhamdulillahi alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah terlebih dahulu kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada Jumat yang penuh berkah hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua peneman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu hadirin jemaah Jumat, khatib menghimbau diri khatib sendiri dan kita seluruh jemaah, mari kita istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pegangan kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun tempat kita melakukan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan sunnah Rasul itu kita lepaskan dari panduan kita. Kenapa jemaah Jumat? Karena pada saat kita lepaskan, pada saat kita tinggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul itu, maka di saat yang sama kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khutbah kita yang singkat ini khatib awali tadi dengan dalil Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di dalam ayat ini hadirin jemaah Jumat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita, menyampaikan kepada seluruh manusia dimanapun berada,
Karena ayatnya diawali dengan ya ayuhan nas. Maka termasuklah kita yang hadir di masjid yang penuh berkah. Allah menyampaikan sebuah informasi, sebuah dalil sebagai perlindungan bagi kita di tempat yang sehat. Apa intinya hadir jemaah-jemaah? Allah menyampaikan bahwa orang yang paling mulia di sisinya itu dilihat dari faktor ketakwaannya. Dan inilah yang sebulan Ramadan kemarin kita berlomba-lomba. Kita berjuang berpuasa selama sebulan penuh. Siang hari kita berpuasa mendirikan ibadah siam Ramadan. Malam kita lakukan dengan qiyam Ramadan. Kita tarawih, witir, baca Quran, banyak zikir, banyak infak sedekah bulan Ramadan dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Karena kita paham betul dengan tujuan ibadah puasa. Tahu sadonya apa tujuan atau visi dari amalan puasanya awak karaja. Dalam ayat yang masyhur surah Al-Baqarah 183, itulah di ujung ayat la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sering kita dengar kemarin. Menjelang Ramadan masuk, ketika bulan Ramadan di TV-TV, di media-media dakwah, ayat ini sering kita dengar. Apa pesan utamanya hadirin jemaah-jemaah? Bahwa wahai orang beriman, diwajibkan engkau berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita dengan satu tujuan, la'allakum tattaqun. Agar kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tidak ada tujuan lain yang kita lihat. Inilah ending yang diharapkan. Bagaimana dengan puasanya kerajuan patang itu, yang sebulan penuh kita kerjakan, boleh kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa mana takwa hadirin jemaah? Dalam pemahaman yang sederhana kita pahami, orang takwa itu adalah orang yang mampu mengerjakan seluruh perintah Allah dan orang yang mampu kuat dia untuk menghindari seluruh yang dilarang oleh Allah. Jadi tujuan puasa, bagaimana kita ini berpuasa melatih diri agar bisa nanti akhir Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan, menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Yang disuruh di Allah, kita kerja. Kita dilatih Ramadan, salat fardu 5 kali sehari semalam, berjamaah bahkan, tarawih witir kita penuhi. Itu harus kita bawa dengan makna di luar Ramadan. Karena inilah indikasi keberhasilan Ramadan. Tandunya orang berhasil puasa Ramadan, nampak beko di luar Ramadan. Amalan-amalan mulia Ramadan itu nampak di luar Ramadan. Tidak habis begitu saja selama Ramadan. Inilah tandanya. Inilah yang diharapkan. Bagaimana kita melatih diri menjadi bisa melakukan semua yang diperintah Allah, bisa meninggal sado yang dilarang oleh Allah. Kini balik ke diri kita jemaah-jemaah. Lai rasanya berhasil waktu puasa Ramadan. Mari kita lihat 3 hari setelah Ramadan Syawal yang berlalu. Apakah 3 hari Lebaran pertama, 2, 3 hari ini masihkah nilai-nilai Ramadan yang baru 3 hari lewat itu kita terjemahkan di hari ini? Kalau Ramadan alai radika surau berjamaah salat 5 waktu sehari semalam, yang kini ba'a rasul.
Kalau masih istiqamah kita jemaah Jumat, berarti alhamdulillah lain berhasil Ramadan. Tapi kalau balik kamparannya lah sebelum Ramadan sebagian. Karena ada orang sama saja bagi dia jemaah Jumat. Ramadan atau tidak Ramadan, samo data di dunia deh, samo Selasa Senin Johar. Ini sebagian. Tidak ada pengaruh, tidak ada efek. Inilah orang yang paling merugi. Tidak ngefek masa kini. Ramadan lah jalan. Inilah habis. Atanunya jemaah, kalau di lamaran mungkin bersekali-kali atau sering tinggal salat wajibnya. Ramadan dia salat kembali, luar Ramadan kembali, tinggal balik wajib tuh. Subuh mulai ndak ada balik. Zuhur entah kama sibuk pai barayo. Asar sibuk kegiatan masing-masing, maghrib bisa lah mulai hilang balik. Berarti ndak pengaruh Ramadan. Berarti jiwa takwa belum lagi masuk ke dalam jiwanya seutuhnya. Karena pemahaman takwa jemaah-jemaah dalam versi lain, takwa itu kalau kita ambil akar katanya, dia bermakna adalah sebuah tameng, perisai. Ikulah yang ambil bagaimana Ramadan itu kita mengambil perisai pelindung bagi diri awak, melindungi diri kita ini agar terhindar dari seluruh perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Jadi kita mengambil takwa, mengambil sebuah perisai, terlindung diri awak dari perbuatan maksiat. Tidak mau babek dosa lain. Tidak mau kita meninggalkan kewajiban, bahkan kita jauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Syawal masuk, lain masih kita terjauh dari perbuatan dosa, alhamdulillah berhasil berarti Ramadan kita aja. Inilah nilai ketakwaan. Apa guna takwa tadi jemaah? Pertama tadi takwa adalah nanti bisa melindungi diri kita dari berbuat dosa yang tidak patut kita lakukan. Tapi dalam pandangan surah Al-Hujurat Khatib dibacakan di awal tadi, orang takwa inilah ketika dia dapatkan takwa yang dilatih itu, inilah posisi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah melihat kita jemaah Jumat dari kekayaan yang kita miliki indah. Maka kalau baca itu takwa, baca itu mulia di sisi Allah, orang kaya jangan bangga kekayaan dulu. Maaf, di sini tidak tempatnya membanggakan kekayaan. Orang yang berpangkat tinggi dalam hal ketakwaan, jangan dulu kita abaikan dulu, karena Allah tidak melihat mulianya seorang karena pangkat jabatan yang dia miliki. Tidak. Orang miskin bisa lebih mulia di sisi Allah dari orang yang memiliki harta yang banyak yang berlimpah ruah. Seorang staf bisa lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang punya pangkat jabatan tinggi. Jemaah. Ini ayat mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai seluruh manusia, kami telah menjadikan engkau atau telah menciptakan engkau sama semuanya. Awak ko samo sadonya. Diciptakan Allah dari seorang laki-laki ayah kita. Awak punya ayah sadonya. Dari seorang perempuan ibu kita. Semua sadonya lahir dari orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah melakukan pernikahan. Itu semua sadonya. Kaya, miskin, tua, kecil, muda, besar, gagah, jelek, kulitnya kuning, macam-macam. Semua sadonya lahir dari seorang ayah dan ibu yang sama. Lalu apa kata Allah lagi? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lah dijadikan awak dari ayah ibu kita, dijadikan kita berbeda-beda bangsa dan bersuku-suku yang berbeda. Lihatlah manusia di dunia. Ada bangsa Arab, bangsa Indonesia, berbeda wak. Bangsa berbeda lo suku kita. Kalau dicek satu kita jemaah yang hadir di sini pasti berbeda suku banyak.
Tidak usah kita baca suku itu. Banyak beda suku. Tapi yang penting apa? Jemaah-jemaah. Dalam perbedaan itu Allah menginginkan berbeda bukan untuk berpisah, bukan untuk mencari masalah, bukan titik perbedaannya dikemukakan. Tapi dengan perbedaan itulah lita'arofu. Dengan berbeda itulah bisa saling kenal mengenal. Dengan berbeda itulah bisa saling tolong menolong. Berbeda kekayaan orang miskin dan kaya bisa saling tolong menolong. Tidak bisa orang kaya ini seorang jemaah. Pasti butuh orang miskin yang butuh bantuan pada dia. Rancak otawa perlu sopir yang perlu kita gaji. Banyak gadang rumah awak tidak bisa menyapu seorang dong. Kita butuh pembantu orang lain. Kita saling tolong menolong. Ini maknanya. Harus dihayati. Ikut yang diajarkan pada bulan Ramadan. Maka itulah saling berbagi diajarkan. Lita'araf, saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Inilah konsep orang mukmin. Itu namanya bersaudara bahasa lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Nah, lalu berbeda suku bangsa bisa saling kenal mengenal itu, ketahuilah kata bahwa Allah indaklah mulia karena berbeda bangsa awak, berbeda suku awak, indah. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara manusia itu. Inilah yang paling mulia. Ikulah yang awak cari patang jemaah. Ini yang kita harapkan. Orang takwa. Berarti di dalam jiwa kita ini insya Allah sudah terpakti, sudah ada nilai ketakwaan. Lahwak dapean, kini mangawalai. Yang penting takwa adalah bagaimana nilai itu kita ambil. Ikulah yang awak jago 11 bulan ke depan. Kenapa jemaah-jemaah? Karena selama Ramadan kita bisa mengendalikan diri. Bisa jaga amal-amal baik awak. Keluar kita Ramadan, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana disinggung oleh Pak Penulis tadi. Karena mensama Ramadan imana waktu saban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lah diampuni dosa-dosa berat. Bahasa lain, kharaja min dzunubihi kal yaumi waladathu ummuhu. Dia keluar nanti sesuatu bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Tapi ingat, ketika Syawal kemarin masuk jemaah-jemaah, ada namanya satu musuh bebuyutan. Musuh yang nyata, yang tidak puas, yang dibelenggu waktu Ramadan patang. Selama Ramadan di KB. Itulah syaitan-syaitan. Itulah iblis yang tidak senang dengan pandang rahmat karena kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu Syawal kemarin kita waspada jemaah-jemaah, dia sudah dilepaskan kembali oleh Allah. Inilah musuh kita karena kita punya dua musuh. Di dalam badan awak ada namanya musuh hawa nafsu yang harus kita kendalikan. Di luar badan awak kita punya musuh yang selalu menjerumuskan kita, itulah iblis dan syaitan laknatullah. Dia dilepaskan kembali. Tugasnya di antara di jemaah dalam satu riwayat nyatakan, maka di hari yang fitrah itu ketika Allah sudah pandang umat Muhammad ini kita dengan rahmat, kembali pengaruh mereka. Serbu mereka kembali. Datang mereka kembali yang sudah berhasil itu. Pengaruhi dengan jalan agar Allah murka kembali kepadanya. Boleh Allah bangi balik, Allah marah kembali kepada orang yang sudah diampuni dosa-dosa. Ba'a caranya hasud dia lagi. Datang dari muka. Datang dari belakang, kiri, kanan, samping. Inilah akan datang pada kita. Maka mari jemaah-jemaah kita waspadai, kita tetap istiqamah, karena godaan setan tentu akan mempengaruhi kita kembali. Mungkin dari depan dia melihatkan nafsu syahwat, kemegahan dunia. Dari belakang dorongan-dorongan kepada yang tidak dibenarkan Allah. Samping kiri kanan mungkin ada hal-hal lain. Semuanya kita harus waspadai agar Allah tidak kembali murka kepada kita. Maka satu contoh maaf kita lihat, baru mulai takbiran malam, sebagian kita lihat sudah mulai kembali pesta minuman keras.
Orang takbiran di sebagian manusia, sebagian para pemuda di mana-mana, di sebagian kita lihat, dia bukannya takbiran, begadang juga kawan-kawannya mencari minuman kare, mabuk. Ini di tempat lain mungkin jemaah-jemaah. Ini bagian contoh. Ini ternyata setan sudah kembali mempengaruhi dia. Hari raya ada orang yang berkelahi, bertengkar, bermusuhan, tidak saling tegur sapa dengan saudara-saudaranya. Berarti iblis berhasil kembali menggodanya. Inilah yang perlu kita waspadai. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Maka inilah kajian khutbah kita. Mudah-mudahan menjadi pedoman sikap kita bisa bermanfaat. Kita berharap mudah-mudahan nilai takwa yang kita raih itu bisa bertahan. Mari kita beramal terus 11 bulan ke depan untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan kita sampai nanti Allah panggil kita kembali kepada hadapannya. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali yang tidak rugi orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh dan ingat mengingatkan dalam berbuat benar, kemudian juga dia saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah.